Di balik layar orang-orang tadi kelihatannya mimbarnya bagus, pelayanannya kelihatan hebat, tetapi di balik layar mereka adalah binatang. Itu Alkitab yang bilang. Saya hanya mengutipnya. Why? Kehidupan ini warnanya dengan kepura-puraan. Herodes dipenuhi dengan kepura-puraan. Dan lucunya, Herodes duduk mewakili mereka yang di panggung-panggung politik. Makanya di Indonesia itu sekarang ada lagu yang ngetop. Lagu ngetop bunyinya begini. Ya, bagi yang sudah lama enggak pulang Indonesia tuh sekarang ada lagu yang kalau orang ketemu orang munafik itu, tahu munafik? Munafik itu singkatan dari muka nabi pikiran kotor. Munafik. Kelihatannya keren, kelihatannya beribadah, ngomongnya shalom, shalom, shalom. Kalau ada manusia, kalau enggak ada orang. Lagu itu berkata, buka dulu topengmu, buka dulu topengmu, biar ku lihat wajahmu, biar ku lihat wajahmu. Buka dulu topengmu, buka dulu topengmu. Kehidupan yang dipenuhi dengan kepalsuan. Yang namanya palsu itu enggak enak. Walaupun saya tahu di seberang sana banyak jualan palsu-palsu. Barang palsu. Satu kali ada orang pulang dari Hong Kong sama China. Seorang yang mengasihi saya, bawa oleh-oleh kado buat saya. Waktu saya buka kadonya, wow keren, saya suka. Jam tangan Rolex. Wah, saya pakai kebaktian mimpin ibadah, Pak. Puji-pujian, belum waktunya angkat tangan, saya sudah angkat tangan. Wah, supaya jemaat lihat gembala sidang pakai Rolex baru, warna emas lagi. Kalau saya khotbah, saya bukan khotbah biasa begini. Saya kalau misalnya ada 5 hal saya enggak begini, saya begini. Ada 5 hal saudara. Jemaat supaya tahu ada jam tangan Rolex pendetanya. 1 bulan kemudian, tiba-tiba warnanya memudar Pak. Saya kaget. Apalagi yang dikena keringat saya di kulit sini. Betul-betul warnanya enggak bisa seperti emas lagi. Saya bilang kenapa warnanya lain? Saya tanya sama orang yang ngerti ternyata Rolex palsu. Ketika saya tahu Rolex palsu, saya buka itu, saya taruh di rumah saya. Dan sudah sekian tahun saya tidak sentuh lagi dan saya tidak pakai lagi. Yang namanya kepalsuan itu tidak baik. Satu kali saya mencintai seorang gadis. Waktu saya kuliah dulu. Cinta saya tulus. Tapi saya satu kali terkejut ketika saya liburan kuliah hanya 1 bulan. Saya kembali ke tempat saya, di meja belajar saya temukan undangan pernikahan. Dan saya buka undangan itu, ternyata gadis yang saya cintai itu menikah dengan laki-laki lain. Hancur hati saya. Saya renungkan, saya cuma bisa menyanyi lagu itu F. Saudara mungkin tahu lagu ini, atau D, terlalu tinggi itu Pak. Oh Tuhan yang kuasa, berikan petunjuk-Mu, betapa pedihku rasakan, kasih-Ku tak sampai. Aduh kasihan sekali. F. Sekarang F. Di hari cewek itu menikah, saya pergi ke lapangan sepak bola, Pastor. Tidak ada yang bertanding di sana. Saya duduk di tepi lapangan yang kosong itu. Aduh, kenapa kok cewek itu mau menikah sama orang lain? Ternyata cintanya palsu buat saya. Saya menganggap serius. Saya cuma bisa menyanyi lagunya ini. Rod Stewart. I don't wanna talk about it. How you broke my heart. If I stay here just longer, if I stay here just to listen to my
Luther tahu loh. Oh, nyanyi dia saudara. Rupanya punya kenangan lama ya Pak. Palsu. Mari saya beritahu saudara, tidak ada yang enak dengan kepalsuan. Setuju? Berhenti jadi Kristen palsu. Amin. Kasih tahu sebelah kiri kananmu. Buka dulu topengmu. Buka dulu topengmu. Biar ku lihat wajahmu. Biar ku lihat wajahmu. Itu tipe Kristen pertama. Penuh kepalsuan sekalipun ada di tempat yang tinggi. Dalam komunitas politikus. Komunitas orang-orang berkuasa, orang-orang kaya. Penuh dengan kepalsuan. Tapi bukan berarti kalian nanti kalau sudah jadi politikus atau apa kalian hidup di sana. Enggak ya. Sebab di Indonesia juga banyak politikus yang begini. Sekarang kita lihat golongan yang kedua. Karena waktu saya cuma 30 menit, mesti disiplin. Semua sudah lapar kepingin makan. Ketawanya keras sekali. Kenapa kalau soal makanan Anda ketawa lebih keras? Makan firman dulu. Tadi Romo sudah pesan bahwa harus ada keseimbangan antara kekuatan fisikal dengan yang rohani. Sekarang makan rohani dulu, amin. Kecap firman. Yang kedua, itu imam-imam kepala ahli Taurat. Saudaraku, imam kepala ahli Taurat ini ditanya sama si Herodes. Tunjukkan di mana ayat kalian, di mana kitab kalian yang mengatakan ada raja baru lahir, ada Mesias lahir, di mana? Imam-imam kepala ahli Taurat langsung bisa ngomong. Mereka menyitir kitab Mika pasal 8 maupun Yesaya pasal 9. Benar Tuanku Raja, ada tertulis, it is written in our Bible. Yaitu apa? Ada tertulis di Alkitab kami bahwa di tanah Bethlehem, di Bethlehem tanah Yehuda, dikatakan, hey Bethlehem, engkau sekali-sekali bukanlah terkecil daripada bangsa Israel, tetapi kau daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Tapi aneh, imam-imam kepala ini ahli Taurat tahu ayat-ayat Pak, tahu firman Tuhan, di mana ayatnya Yesus lahir tahu, tapi dengar saya. Tapi mereka tidak pernah datang ke Bethlehem untuk menyembah Yesus. They just know about the word of God. Cuma tahu firman tapi tidak melakukan firman. Tahu tapi nggak mau tahu. Itu tipe yang kedua. Tahu tapi nggak mau tahu. Saya lahir dari keluarga papa saya orang Jawa, mama orang Manado. Jadi seperti orang Yahudi sekarang. Terserah saya dong. Nah, saya pernah tinggal di Jawa, tapi saya juga pernah tinggal di Manado. Di Manado itu orang lahir itu langsung Kristen. Sama dengan Toraja. Pak Luther, betul kan? Itu satu pulau. Sulawesi. Itu orang-orang Toraja, Manado, Ambon, Batak. Itu kurang lebih sama. Kalau lahir bayinya enggak bilang, enggak. Haleluya, haleluya, haleluya. Langsung Kristen. Ya, lalu kemudian yang saya terkejut, wow. Satu kali saya di Manado itu lihat bagaimana mereka, kalau ngomong ayat Pak, langsung hafal mereka. Tahu ayatnya ini, bilang ini, begini. Oh kalau itu firman Tuhan berkata seperti ini, gini. Waduh, satu kali saya ikut ibadah kebaktian penghiburan orang meninggal. Dari jauh saya sudah dengar mereka menyanyi lagu. Yesus ada sobat kita. Amat tulus dan benar. Wah saya lari ketinggalan soalnya. Sampai di tempat itu saya terkejut. Romo, mereka nyanyi lagu rohani. Di depan mereka ada meja-meja. Masing-masing mereka pegang kartu. Di situ ada uang. Di bawah ada minuman keras mereka cap tikus namanya. Dan mereka nyanyi begini. Yesus ada sobat kita. Sebelahnya sambung.
pertama tulus dan benar. Cilaka itu semua. Mereka tahu firman, tapi gak mau melakukan firman. Halo? Yang kedua ini, jauhkan kehidupan yang sekedar tahu firman. Sekarang itu kita butuhkan di seluruh dunia. Action speaks louder than words. Tindakan berbicara lebih keras dari kata-kata. Setuju? Ya, siapa di sini suami? Suami? Ya, kita tidak bisa ngomong sama anak-anak kita begini. Hei, kalian itu merokok. Berhenti dulu, belum bisa cari uang kok merokok. Tapi ngomongnya kita gini. Hei, kalian tuh merokok terus masih kecil. Papa bilang berhenti merokok. Kok anakmu tidak akan pernah berhenti merokok. Sementara saudara ngomong begitu, Anda sambil merokok. Sebab action speaks louder than words. Tindakan harus berbicara lebih keras dari kata-kata. Betul? Kalau tidak percaya, semua ikuti saya. Semua tangan seperti ini. Semua tangan kanan diangkat tinggi. Bukan sulap, bukan sembarang sulap. Ikuti saya. Ayo Pak Luther, Romo ikut sekalian semua. Oh ya, ini bapak-bapak penting-penting depan ikut semua. Tanpa terkecuali. Ikuti gerakan saya secepatnya ya. Ikuti saya secepatnya. Pak, mari silakan. Ikuti secepatnya. Ikuti ya. 1, 2, 3. Pegang telinga, cepat. Pak Luther sama Romo tadi saya suruh pegang apa? Telinga kan? Kenapa pegang hidung? Jangan malu Pak, karena yang lain banyak pegang hidung juga. Kalian pegang hidung karena apa? Padahal saya suruh pegang telinga. Karena Anda melihat saya pegang hidung. Betul? Sehingga Anda ikut saya semuanya. Padahal kata-kata saya telinga, dengar. Dunia membutuhkan keteladanan. Bukan cuma bicara. Orang Kristen yang ada di Taiwan, ini saatnya kita mendemonstrasikan cinta Yesus. Bukan cuma perkataan, tapi perbuatan setiap kita. Yang setuju katakan amin Afrika Selatan, amin.